Memiliki berat badan yang ideal dengan body fat percentage yang normal menjadi dambaan banyak orang. Karena bukan hanya sehat, tapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kamu salah satunya yang sedang berjuang untuk memiliki berat badan yang ideal, tonton terus video ini. Halo para pejuang bugar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel, Yuji Jamal. Video kali ini masih ada hubungannya dengan videoku yang pertama. Pengalaman fitnessku di akhir tahun 2014 yang diawali karena keinginan untuk memiliki berat badan yang ideal dan juga bentuk badan yang lebih bagus. Nah, di tahun 2014 itu berat badanku masih 45 kg. Di tahun-tahun sebelumnya malah kurang dari itu ya. Dan aku udah coba berusaha untuk menaikkan berat badanku itu justru dari tahun sebelum tahun 2014. Tapi usahanya itu gagal karena pada saat itu aku masih sibuk kuliah dan banyak aktivitas yang akhirnya membuat aku nggak bisa fokus untuk menaikkan berat badan. Kemudian pada tahun 2014 aku memutuskan untuk nge-gym. Nah, perjalanan fitnessku ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Tapi tahun 2014 sampai tahun 2017 itu adalah masa-masa yang berantakan. Dan titik baliknya itu baru dimulai di tahun 2018. Di tahun 2018 inilah aku mulai fokus memperhatikan asupan nutrisi harian, lebih konsisten dan disiplin untuk nge-gym. Dan di tahun ini juga aku mulai banyak belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan fitness atau dunia kebugaran. Dari video tadi, teman-teman udah bisa lihat kan perubahannya. Memang belum signifikan, tapi sudah ada progres di mana berat badanku akhirnya bisa bertambah dan terus meningkat. Tapi bukan berarti dalam perjalanannya setiap tahun selalu meningkat. Dalam selang waktu tertentu, ada berat badanku itu juga mengalami naik turun. Tapi pada akhirnya,
progresnya tetap akan berlanjut dan akhirnya bisa menuju ke angka timbangan yang lebih stabil. Kalau teman-teman sedang berjuang untuk menaikkan berat badannya atau menginginkan bentuk badan yang jauh lebih baik, simak tips berikut ini. Yang pertama, nutrisi harian. Memenuhi kebutuhan nutrisi harian itu sangat penting. Apapun tujuannya, kamu harus memastikan tubuh kamu memperoleh asupan nutrisi atau gizi yang tepat. Untuk itu, kamu harus tahu makanan dan minuman apa aja yang nantinya akan kamu konsumsi. Dan kamu juga harus tahu berapa jumlah kalorinya. Berdasarkan sumbernya, nutrisi ini ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar oleh tubuh, itu disebut dengan makronutrisi. Contohnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Dan juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit oleh tubuh, itu disebut dengan mikronutrisi. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Nah, penting buat kamu untuk mengetahui makanan apa yang akan kamu makan. Apakah dia tergolong sumber nutrisi makro atau juga mikronutrisi. Sehingga kamu nanti bisa mengatur komposisi dan porsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Terus kenapa kita harus mengetahui jumlah kalorinya? Dengan mengetahui jumlah kalori dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi, itu akan berguna untuk menentukan fitness goals kamu nantinya. Apakah kamu ingin gain mass atau gain muscle, berarti kamu harus surplus kalori. Ketika kamu ingin fat loss, berarti kamu harus defisit kalori. Atau ketika kamu sudah punya berat badan yang ideal dan kamu hanya perlu untuk menjaga berat badan kamu harus memastikan jumlah asupan kalori yang kamu asup itu harus balance dengan jumlah kalori yang terpakai atau kalori yang digunakan oleh tubuhmu. Kalau ngomongin soal nutrisi harian ini emang penting ya, apalagi konsep dasarnya. Karena apapun goals fitness kamu nantinya, itu akan berpengaruh dengan konsep dasar energi dan juga basic nutrisi. Yang kedua adalah aktivitas fisik dan olahraga. Untuk mendapatkan berat badan yang ideal dengan bentuk badan yang lebih baik, kamu harus melakukan aktivitas fisik dan juga berolahraga. Aktivitas fisik di sini apa aja kamu bisa lakukan? Yang aku maksud di sini aktivitas fisik adalah berbagai macam aktivitas yang dapat membuat kamu bergerak aktif. Misalkan kamu bisa bersih-bersih rumah, kamu bisa berjalan-jalan di sekitar area kompleks rumah, berkebun. Itu adalah hal-hal positif yang bisa kamu lakukan di saat kamu sedang skip olahraga. Aku sarankan dalam berolahraga, kamu mengkombinasikan antara latihan beban dan juga latihan kardio dengan komposisi tertentu sesuai dengan goal fitness kamu. Kamu bisa melakukan olahraga kardio. Ada banyak kan? Misalkan jogging, lari, sepedaan, futsal, badminton, dan sebagainya. Dan untuk olahraga, kamu nggak mesti melakukan olahraga di tempat fitness atau di tempat gym. Karena olahraga juga bisa dilakukan di rumah. Latihan beban ini penting bukan hanya untuk kalian yang sedang membangun massa otot, tetapi juga untuk kalian yang sedang program fat loss. Kenapa? Karena pada saat kita latihan beban, itu akan merusak serabut-serabut otot kita yang nantinya akan diperbaiki pada saat kita istirahat. Dan tentunya dengan asupan nutrisi yang tercukupi. Itu akan membuat otot kamu menjadi lebih kuat dan juga menjadi lebih besar. Dan dengan adanya banyak otot yang terbentuk di dalam tubuh kamu, itu juga akan bermanfaat untuk program fat loss. Jaringan-jaringan otot itu akan turut membakar kalori, sehingga semakin tebal massa otot di dalam tubuh kamu akan membakar kalori dalam jumlah yang juga lebih besar. Itulah kenapa latihan beban diperlukan untuk proses gain muscle dan juga fat loss, yang tentunya pada akhirnya bisa membuat tubuh kamu terlihat lebih padat dan juga lebih kencang. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan kendalikan stres. Tubuh kamu perlu istirahat, perlu tidur. Pastikan dalam setiap harinya kamu bisa tidur selama 7-8 jam. Ini adalah waktu tidur yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Pada saat kita tidur, tubuh akan melakukan banyak fungsi perbaikan. Bahkan,
Otot kamu bisa bertambah besar bukan pada saat kamu latihan, tetapi pada saat kamu beristirahat. Aktivitas harian yang padat atau rutinitas yang membosankan dapat membuat kita stres. Stres itu memang hal yang lumrah dan umum terjadi. Dan yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya dan juga mengendalikannya. Stres bisa menyebabkan gangguan sistem hormonal yang akhirnya dapat berpengaruh pada pikiran, emosi, perilaku, sampai ke nafsu makan. Nah, ini dapat mengganggu tujuan fitness kita, dapat mengganggu program yang sedang kita jalankan. Untuk itu, penting buat kita bisa mengendalikan stres ini dengan cara melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti hobi kita. Dan bahkan sesekali kita juga bisa liburan untuk merefresh pikiran kita dari penat. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan pada saat kamu sedang menjalankan program untuk menaikkan berat badan, atau sedang menambah massa otot, atau sedang menjalankan program fat loss. Dan yang harus kamu perhatikan juga adalah jangan pernah berpatokan pada angka di timbangan, apalagi timbangan yang hanya menunjukkan berat badan kamu, tanpa memberikan informasi persen kadar lemak di dalam tubuh kamu. Nah, satu hal yang paling mudah untuk bisa kamu lakukan dalam memantau progres latihan kamu, progres pada saat kamu sedang melakukan manajemen berat badan adalah dengan cara bercermin. Kalian bisa memperhatikan perubahan bentuk tubuh kamu dengan cara bercermin. Ini hal yang paling mudah dilakukan, hal yang paling simple dan bisa kamu lakukan setiap saat. Para pejuang bugar, terlepas dari apapun alasan utama kamu untuk mendapatkan berat badan yang ideal atau bentuk tubuh yang lebih baik, hal yang penting di sini adalah kamu telah menyadari pentingnya hidup sehat dan bugar, dan kamu telah menyayangi dirimu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Tuliskan kritik dan saran kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, selalu tonton video-videonya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.